Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Berjumpa dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021. Di mana program ini juga bisa Anda simak di Radio Max FM, Waingapu, Sumba Timur NTT, Nusa Tenggara Timur, dan juga di LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, serta LPPL Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung. Tema kita untuk program komunikasi bisnis di pagi hari ini, The Rise of the Eco-Friendly Consumer. Ketika pelanggan semakin peduli dampak lingkungan atas keputusan mereka membeli produk tertentu. Tentunya untuk tayangan secara visual, live streaming bisa Anda simak di channel kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sementara untuk hasil taping atau rekamannya nanti bisa Anda cek di channel kami satunya, yaitu di Suara Sidoarjo Channel. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009 atau Anda bisa on air kirim SMS di 031 896 1514. Dan di Zoom saya sudah nyambung dengan banyak partisipan ini. Saya sapa satu persatu. Keynote speakernya ada Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji. Selamat pagi semua. Luar Pak biasa. Rudi, Sip Denis, Mas Moko, Pak Andreas. Fresh, seger sekali nih Pak Roni ini. Kemudian ada Pak Rudolfo Balmater atau Pak Rudi. Good morning Mr. Rudi. Good morning sir. Good morning. How are you today? Pretty well okay, sir. Luar biasa. Kemudian masih di Aussie kah? Masih di negeri Kangguru kah? Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Moko, dan Pak Andreas. Semua salam sehat. Ini hari ini ada hujan nih pagi-pagi, nggak tahu kenapa. Hujan duit atau hujan bonus? Hujan air sih Mas. Kalau hujan bonus saya diam-diam aja. Paling kasih taunya Pak Roni atau Pak Rudi. Kalau hujan itu dari hasil riset yang asal-asalan, 99% kenangan, 1%-nya itu air. Kandungannya. Kemudian saya sapa juga Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Horas, Pak Andreas. Horas semuanya. Good morning, sir. Kemudian Pak Moko yang punya Pace Sinergic. Selamat pagi Mas Moko. Pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Denis, Pak Gendro, dan semuanya. Sehat-sehat semuanya. Luar Tumben biasa. Ini itu backgroundnya Pak Roni kayak ini. Langsung kayak aliran Zen. Saya baru ingat kayak ini ya, waktu film Dr. Stranger gitu, di belakangnya tuh ada Dr. Stranger ini. Betul, luar biasa. Tapi kalau Pak Roni sih levelnya di atas Dr. Stranger lah. Baik, kita bicara tentang the eco-friendly consumer. Dan ini sedikit cerita saja bahwasanya kalau sekarang ini sudah mulai banyak pihak yang peduli tentang ini ya, kepedulian atau lingkungan yang asri, yang bersih, yang istilahnya itu green. Contohnya di Jakarta itu kan biasanya kalau untuk lalu lintas diterapkan sistem GAGE, ganjil genap. Tujuannya kan untuk mereduksi emisi gas buang. Bahkan di Eropa juga sendiri sudah menerapkan standar Euro 2 dan Euro 4. Ini salah satu contohnya. Pihak pemerintah sudah mulai ada keinginan untuk istilahnya peduli terhadap lingkungan. Di sisi lain juga trennya sekarang konsumen, customer juga mulai peduli terhadap lingkungan. Nah, lebih jauh dengan hal ini, bagaimana Pak Rani penjelasan selengkapnya ini? Monggo.
Terima kasih. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Denis, Pak Moko, Pak Andreas, Mas Panji, semua sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, terutama di Waingapu dengan Max FM, di Praja Angkasa, dan di Tulungagung Trenggalek ya, satunya RGR. Baik, hari ini sengaja kita angkat isu yang terkait dengan pelanggan, tapi ada hubungannya dengan kesadaran lingkungan. Kenapa begitu? Ya memang sebetulnya bulan-bulan ini kita banyak bicara hal-hal yang terkait dengan isu lingkungan untuk mengingatkan. Contoh Mas Panji, teman-teman Ekoton itu melakukan survei sungai. Hasilnya luar biasa. Sampah plastik itu sangat mengganggu air sungai. Bahkan weekend kemarin dilakukan di luar Surabaya Sidoarjo ya, itu hampir penuh dengan sampah plastik. Itu ada badan sungai yang penuh. Surabaya dan Sidoarjo tentu banyak. Dan itu nyangkut di pohon-pohon, di akar-akar gitu. Tapi kalau yang baru kemarin dilihat di salah satu daerah itu penuh, betul-betul memenuhi. Nah, yang menarik, teman-teman pegiat lingkungan di Indonesia itu melakukan survei kecil-kecilan dalam tanda kutip dengan mengambil sampel di titik-titik tertentu, terus dilakukan yang namanya brand audit. Brand audit itu adalah untuk melihat sampah plastik itu asalnya dari brand mana, apa saja. Gitu. Nah, ini kemudian didorong, ditabrakkan dalam tanda kutip dengan pencitraan yang selama ini dikampanyekan oleh perusahaan-perusahaan itu, bahwa mereka peduli lingkungan dan sebagainya. Ini jadi satu catatan, sangat penting. Yang kedua, dari sisi investor, sejak kira-kira awal 2010-an, saya agak lupa ya, mungkin 2010-an kira-kira begitu, di Indonesia ada yang namanya Sustainable and Responsible Investment Index di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya, hasil dari investasi di sektor itu pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan perhitungan-perhitungan konvensional yang lain. Artinya apa? Para investor sudah mulai mempedulikan isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan berkelanjutan, bahkan mensyaratkan investasinya. Artinya, kalau perusahaan tempat dia akan melakukan investasi itu tidak memenuhi harapan yang terkait dengan isu lingkungan dan keberlanjutan, maka fund manajernya dilarang untuk invest di sana, walaupun kelihatannya menarik. Jadi ada dua ujung ini, Mas Panji. Satu adalah ujung pelanggan yang mulai menyadari, nanti saya akan jelaskan, tentang pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Yang satu sektor investor, ujung yang investor. Nah, investor ini ujung akhirnya juga dengan pelanggan. Karena dia tidak mau grup usahanya terganggu oleh persepsi pelanggan terkait dengan operasi di mana dia investasi. Dua ini sebetulnya merujuknya hanya pada satu hal, bahwa peran pelanggan atau peran konsumen itu menjadi sangat penting untuk menentukan arah usaha. Karena investor tidak akan memberikan investasi pada perusahaan yang tidak menarik bagi mereka. Nah, kalau kemudian pasar itu memberikan arah, maka investor pun akan mengikuti pasar itu. Kecuali investornya sangat besar yang dia bahkan bisa menggerakkan arah pasar. Tapi pada umumnya mengikuti pasar. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, sekarang ini jelas penelitian-penelitian muncul, termasuk misalnya saya sebut saja dari PricewaterhouseCoopers tahun 2021 ya, bulan Juni kemarin, memunculkan Global Consumer Insight Pulse Survey. Jadi dilihat nih apa yang terjadi gitu. Dan ternyata ada peningkatan di semua lini di dunia ini, bahwa konsumen itu mulai memberikan perhatian, bahkan memprioritaskan isu-isu keberlanjutan, isu-isu lingkungan.
Ini menarik sekali. Kenapa? Karena angkanya besar. Angkanya besar, udah naik. Separuh dari global consumer, jadi konsumen global yang disurvei itu mengatakan penting nih isu lingkungan. Jadi perusahaan mau nggak mau harus eco-friendly. Dan ini peningkatannya dibanding tahun 2019 misalnya, setahun sebelumnya, itu 35%. Artinya semasa COVID ini, orang punya banyak waktu, mereka juga kemudian belajar, kemudian mereka menyadari bahwa kalau ada hal yang tidak tepat, mereka bisa kena dampaknya. Akhirnya mereka berpikir bahwa saya berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyebabkan masa depan anak dan cucu saya akan lebih baik. Salah satu yang menarik, di wilayah Asia Pasifik, peningkatan konsumen yang menjadi lebih peduli pada isu-isu lingkungan, yang eco-friendly, yang bersahabat dengan lingkungan, yang mengambil keputusan untuk membeli karena faktor-faktor lingkungan, itu paling tinggi Indonesia, pertumbuhan, 86%. Vietnam dan Filipina itu 74%. Di Timur Tengah kalau kita lihat, Mesir itu 68%, Uni Emirat Arab 67%. Artinya Indonesia luar biasa. Pertanyaan, kenapa Indonesia ada pergeseran itu? Tentu karena pendidikan makin baik, ekonomi makin baik, sehingga orang merasa saya tidak bisa lagi toleran dengan polusi-polusi. Saya tidak bisa toleran lagi dengan isu lingkungan yang mengganggu masa depan saya, anak saya, dan cucu saya. Mereka semua berhak untuk memperoleh yang lebih baik daripada saya. Kesadaran itu muncul. Nah, ketika kesadaran itu muncul, maka menjadi sangat penting buat perusahaan untuk memahami. Yang paling menarik begini, kelompok milenial itu membentuk satu core pada usia 27-32 tahun sekarang ini, mereka itu 58% mengatakan bahwa mereka menjadi semakin eco-friendly. Dan ini menjadi perhatian kita, harus kita perhatikan betul-betul. Kenapa saya katakan begitu? Karena generasi Z itu juga luar biasa angkanya yang peduli pada hal ini. Jadi tidak bisa lagi ke depan perusahaan itu seenaknya melakukan yang kita sebut sebagai eksternalitas. Melakukan efisiensi produksi dengan membebankan biaya itu kepada publik, kepada masyarakat. Contohnya, mereka menggunakan yang paling sulit sekarang ini kan sachet. Kemasan-kemasan sachet itu yang paling sulit. Karena bentuknya kecil, jumlahnya banyak, sekali pakai. Dan itu ada sekian komponen plastik di dalamnya. Itu dibuang. Nah, tidak ada gerakan yang cukup nyata bahwa para produsen itu mengkoleksi kembali kemasan-kemasan yang mereka buat, sehingga bisa didaur ulang atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini orang sekarang mulai mengatakan, saya tidak mau membeli produk perusahaan X karena itu. Saya tidak mau membeli produk Y karena itu. Kalau dulu, di banyak negara, termasuk misalnya Amerika, itu ada yang namanya isu nasionalisme. Buy American product. Indonesia juga pernah melakukannya. Beli produk dalam negeri, cintailah produk-produk dalam negeri. Sekarang, kita mulai banyak mendengar konsumen itu yang bicara. Belilah produk-produk yang tidak mencemari lingkungan. Nah, ini hati-hati karena jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dianggap baik secara perhitungan ekonomi seakan-akan baik, tetapi kemudian dihindari, tidak dibeli oleh konsumen karena tidak membuat mereka nyaman, karena itu mengganggu lingkungan. Kedua, mari kita perhatikan. Sekarang ini tuntutan tinggi. Kenapa orang sekarang nunggu-nunggu mobil listrik? Memang ada sih yang namanya keren. Tapi orang sadar, menghirup udara dengan ada polusinya yang tebal, itu yang nggak enak. Nanti mungkin Pak Denis bisa cerita itu. Bagaimana rasanya menghirup udara di tempat yang musim dingin, seandainya ada bau knalpot asap. Dibanding dengan kalau nggak ada, tarikan nafasnya itu lain. Nah, ini terasa, orang sekarang minta, saya punya hak untuk itu. Bau-bauan, polusi udara, polusi air,
polusi tanah. Itu yang jadi isu sekarang, Mas Panji. Sehingga harus jadi perhatian, maka seluruh perusahaan sekarang harus mengatur kembali model bisnisnya yang berdampak pada mata rantai pasokannya dia, mulai dari bahan baku, bahkan memeriksa siapa pemasok bahan bakunya perusahaan, bahan bakunya dia, sampai kemudian kepada siapa yang akan membantu melakukan layanan purna jual bagi produk saya. Itu harus diperiksa semuanya karena itu akan menentukan competitiveness perusahaan, terutama ke depan karena gerakannya makin nyata, makin lama makin perhatian. Itu kira-kira gambar besar, Mas Panji. Nanti kalau ada pertanyaan detail-detail saya siap untuk melakukannya. Baik Pak Roni. Dan kita tahu kalau memang bahaya dari plastik itu kan, yang kalau di Indonesia memang rata-rata banyak produk fast food atau makanan yang dibawa dan ini tuh kan diletakkan di plastik kayak beli es teh, terus beli-beli yang lain gitu. Nah, plastik itu kan istilahnya itu produk tersebut atau bahan tersebut itu kan musnahnya butuh waktu yang lama, ratusan tahun, bahkan tidak bisa musnah sama sekali. Dan ini juga ya syukurlah kalau memang dari masyarakat kita sudah mulai ada kesadaran, ini patut kita apresiasi. Saya ke Australia dulu ini, Pak Denis. Kita tahu kalau di Australia itu pasti ini ya, masyarakat di sana itu kepedulian terhadap lingkungannya cukup tinggi begitu Pak Denis ya? Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Panji dan teman-teman. Memang kalau sejujurnya penjelasan Pak Roni itu sangat penting ya, terutama yang plastik-plastik sachet-sachet itu ya, dan saya sangat sependapat. Karena di rumah anak saya ini juga kalau saya lihat, kalau kita habis dari grocery, dari manapun, itu yang paling banyak itu kan plastik ya sebenarnya. Cuman beruntungnya di household di sini tuh sampahnya itu dipisah. Ada 3 macam ya, yang warna kuning untuk recycle, warna merah untuk sampah biasa, dan warna hijau untuk misalkan sampah-sampah untuk misalkan daun-daunan dan sebagainya. Jadi memang council-nya sudah memperhatikan ini sejak lama, dan saya pikir ini yang patut ditiru ya di Indonesia untuk bisa mulai lebih mengekspos masalah ini dengan lebih baik lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sejujurnya juga mobil-mobil listrik ini saya lihat sudah mulai banyak di Australia sini. Kenapa? Mungkin harganya cukup terjangkau juga, meskipun saingan dari mobil-mobil konvensional masih sangat luar biasa besar. Contohnya itu produk-produk Korea itu yang merek Sangyong ya, kalau nggak salah Sangyong atau KIA, itu dia kasih warranty-nya 7 tahun. Jadi mereka bikin betul-betul saingan seperti Toyota atau Honda itu setengah mati. Ya, ini betul-betul di Australia ini kompetisinya untuk bidang otomotif yang sangat luar biasa tingginya. Nah, jadi mungkin hal-hal itu yang penting ke depan, dan saya sepakat dengan Pak Roni tadi, milenial ini sudah mulai bisa memilih barang-barang yang dia mau beli dan cara dia membeli dan sebagainya. Contohnya di sini kita kalau ke grocery atau supermarket itu sudah menjadi satu kebiasaan kita membawa kantong sendiri ya, karena kita sadar bahwa bagian kecil dari kita ini bisa membantu mengendalikan polusi yang lebih besar lagi ya, meskipun barangkali secara keluarga per keluarga nggak terlalu besar ya, tapi kalau dikumpulkan sehari sekian banyak itu menurut saya itu sangat membantu. Jadi sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Contoh membayar juga dia tanya mau di print nggak bilnya dan sebagainya. Itu jadi contoh-contoh hal-hal kecil. Nah biasanya kita kalau jumlah-jumlah tertentu kita kan nggak mau repot juga pegang bill juga untuk apa, kecuali yang cukup mahal supaya kita bisa lihat, bisa ada komplain dan sebagainya. Mungkin itu aja kira-kira yang saya bisa sampaikan mengenai mobil listrik. Mungkin ada masalah satu sampai hari ini juga kita kan belum jelas ya limbahnya baterainya itu akan seperti apa nantinya.
Itu saja dari saya kira-kira, Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Nunggu juga ini produk dari Tiongkok karena mobil listriknya ada yang katanya di bawah 100 juta ini. Kalau sementara ini yang beredar di pasaran sih rata-rata 500 juta ke atas ini. Saya nunggu lihatnya, nggak nunggu belinya. Baik, nanti kita ini kalau di bawah 100 juta nanti kita bikin kompetisi aja. Gitu ya. Pasti ada yang dapat. Betul. Tenang aja Mas Panji. Pas seminggu ada Sun Mori gitu ya. Sunday morning ride. Saya yakin misalkan ya ada orang dibikin undian aja lotre lah, semacam lotre, nggak usah banyak-banyak, satu orang 10.000, hadiahnya mobil yang listrik tadi, pasti rame. Thank you. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, kecenderungan dari customer sekarang ini sudah mulai peduli terhadap lingkungan ya. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji. Good morning to everyone. Pertama-tama terima kasih Profesor Roni dan my chairman Denis dengan sharing of ideas. Tapi saya mau ingin tingkatkan subjek ini. Sebenarnya pertanyaan yang mendasar adalah apa yang mengancam humanity, kehidupan manusia di dunia ini. Sebenarnya yang pertama yang kita harus perhatikan mengenai adalah climate change. Nah, climate change ini mempengaruhi dari behavior manusia. Nah, di mana pada saat ini sekarang ancamannya adalah perubahan-perubahan drastis yang terjadi di lingkungan kita. Seperti yang terjadi di Amerika sekarang, New Jersey, New York banjir. Dan banyak yang juga korban. Dan pada saat ini sekarang sebenarnya Taiwan, Filipina dihantam dengan typhoon yang kuat. Nah, mereka saintis memikirkan bahwa this climate change adalah oleh karena behavior manusia ini sangat diperhatikan. Nah, terus teranglah Profesor Roni, sekarang pemerintah sudah merancang peraturan-peraturan bagaimana pengelolaan lingkungan kita. Nah, ini dikaitkan dengan sistem tata kelola perusahaan, sistem tata kelola pemerintah, dan yang lain-lainnya. Salah satu unsur yang kita harus perhatikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini mematuhi undang-undang atau peraturan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, justru itu secara global, Bank Dunia, United Nations, dan International Lending Institution sudah memberikan peraturan mengenai pertama-tama apakah batu bara ini masih dipakai. Ini kan juga mempengaruhi climate change kita, kan energi seperti yang dikatakan Chairman Denis mengenai menuju ke electric vehicle, kan gitu. Supaya this fossil energy di mana menghantam udara kita also affecting our kehidupan. So, on the overall, kalau saya lihat dengan klien-klien yang saya miliki, manufacturing atau trading, mereka sadar bahwa harus eco-friendly consumers. Nah, sekarang kalau kita belanja di Jakarta, kita harus bayar kalau ini plastik-plastik sudah tidak ada, kan gitu. Jadi ini sudah kita sadar. Tapi ini mengikuti, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini sudah di institutionalized kita. Hanya masalahnya bagaimana kita memperhatikan mengenai peraturan-peraturan yang ada ini. Seperti saya yang banyak klien dalam trading, mereka memperhatikan mengenai lingkungan. Seperti jangan dibuang waste on the river, because banyak masyarakat yang memakai itu. Dan ada teguran-teguran yang ditangkap itu adalah direksi yang ditangkap oleh polisi, sebab mereka yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua, juga mengenai commercial store, juga peraturan-peraturan sudah ada bagaimana pemakaian yang harus dipakai supaya menjadi consumable or anything, itu sudah bisa. Nah, hanya masalahnya dengan krisis pandemik ini, mau tidak mau kembali plastik, even masker itu talinya itu plastik, kan gitu. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana manusia memperhatikan lingkungan kita. You see, dengan pandemic crisis ini kembali lagi dipopuler mengenai pemakaian plastik, because ini juga akan
mempertahankan kehidupan kesehatan daripada manusia. Namun, memang kita harus berhati-hati. Sebab plastik sudah 400-500 tahun baru bisa menghabiskan hidupnya kan. So, this is an important message, Profesor Roni, also Chair Dennis, that kita harus memperhatikan bagaimana menciptakan eco-friendly consumers market. Terima kasih Pak Panji. Dengan paparan ini saya hanya meningkatkan this issue on the climate change, environmental issue, and sistem tata kelola perusahaan. Thank you very much. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya geser ke partisipan berikutnya. Bentar, ini saya ucapkan juga selamat datang nih untuk Pak Ebrem Santoso. Beliau dari, apa kabar Pak Ebrem? Dari NTT ya, seingat saya beliau adalah kepala BLK di sana yang mengurusi soal pelatihan tenaga kerja itu. Ya betul ya Pak. Betul. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ebrem. Ya baik. Oke, baik. Saya ke Pak atau Mas Muko terlebih dahulu. Mas Muko yang juga concern ini terhadap soal green living dan juga sustainable energy gitu. Moga Mas Muko, ada hal yang ingin Anda notice dalam hal ini? Ya, baik. Terima kasih. Makasih Pak Roni, Pak Rudi, dan Pak Dennis untuk sharing thoughts-nya. Kalau saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, bahwa secara generasi sebetulnya sudah ada pergerakan ya, atau ada perubahan dari generasi terdahulu ke generasi yang semakin muda dengan kesadaran terhadap lingkungan itu tinggi. Saya sendiri dulu pernah dengan teman-teman waktu zaman kuliah kita mencoba membuat prototipe kincir angin. Itu juga berangkat dari concern yang sama. Lalu kebetulan 1 minggu terakhir saya lagi ngobrol karena ada rencana untuk melakukan renovasi rumah, itu lagi mikir-mikir untuk menggunakan panel surya di atap, tapi masih dalam proses hitung. Dan yang paling terakhir adalah persis tadi malam saya ikut satu diskusi kecil dengan satu kelompok mengenai buah. Dalam diskusi itu hal yang menarik yang mungkin relevan di sini adalah memang kesadaran terhadap alam itu masih harus diedukasi, kaitannya dengan edukasi. Kalau dalam konteks buah tadi malam yang dibahas adalah bagaimana mengolah buah-buah yang sudah tidak bisa dipakai dan seterusnya itu, dan ini menjadi persoalan persampahan. Sementara inisiatif untuk mengelola sampah sebagai kontribusi kita untuk bisa berpartisipasi dalam mengendalikan polusi ini masih dirasa kurang. Nilai ekonomisnya masih belum kelihatan. Nah, satu hal yang menarik yang dari sana, persoalan terbesar ada pada regulasi. Jadi yang kemudian saya lihat kalau yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Roni tadi, social behavior, yes, it's growing along the generation, tapi regulasinya ini kayaknya mungkin masih agak tersendat atau ketinggalan. Kalau tadi Pak Rudi mengatakan regulasinya sudah ada, sudah diinstitutionalize, mungkin belum terlalu merata ya, terutama untuk di daerah-daerah. Saya dulu pernah menjadi satu bagian sebuah manufacturer yang saya tahu setiap malam itu mereka buka keran. Buka keran itu maksudnya mereka buang sampah itu malam-malam. Dan itu kalau ngelihat jalan malam itu atas dan bawah itu semuanya mengerikan. Atas itu adalah polusi yang udaranya, kemudian yang bawah itu yang masuk ke aliran air. Memang ini dilakukan secara curi-curi, dan agree memang tata kelolanya ini yang harus diperbaiki, baik dari sisi regulasi eksternalnya dari pemerintah untuk melakukan proses kontrol secara baik, dan juga dari organisasi itu sendiri juga perlu meningkatkan kesadarannya. So, sosialisasi edukasi masih jadi isu banyak di kita untuk ini. Kurang lebih itu tambahannya dari saya. Baik, terima kasih Mas Moko. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi saya bayangkan kalau ke depan ini SNI, tidak hanya melulu soal SNI ya. SNI itu kan biasanya produk tertentu
harus ada SN ini. Tapi ke depan juga harus ada standar ramah lingkungan dalam satu produk yang akan dirilis ke pasaran. Itu kan juga perlu ya kayak seperti itu ya. Sertifikasi itu perlu. Nah, itu juga yang terjadi di industri perbuahan, sertifikasi GAP, Good Agricultural Products atau GMP. Ini masih belum kuat didorong. Salah satu yang sudah cukup berhasil kan hanya di industri kayu. Koreksi kalau saya salah ya. Kalau di kayu itu kan sudah mulai cukup lama ya sertifikasi FSC itu. Jadi semua pembeli itu dia akan melihat sertifikasinya, kalau sudah certified mereka mau beli. Kalau enggak. Cuma kalau di kita kayaknya belum ya. Ini kan butuh regulasi ya, butuh support regulasi. Betul. Mungkin nanti Pak Roni yang akan banyak memberikan sharing pengalaman yang mengenai bagaimana sertifikasi ini bisa didorong. Iya, kalau kita bicara soal social behavior itu kan bisa diciptakan dari aturan yang sudah dibuat atau dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin betul. Kalau masyarakat kita ini kan butuh diberi aturan dulu baru bisa taat dan patuh gitu. Baik, terima kasih Mas Oko waktunya. Saya geser ke Pak Eprem ini sebelum nanti ke Pak Andreas, karena Pak Andreas juga ada pertanyaan kelihatannya. Saya lihat di chat. Pak Eprem, sejauh mana peran generasi muda kita untuk istilahnya ikut peduli terhadap lingkungan ini? Oh, iya, baik. Saya juga setuju itu, dan kebetulan kami mempraktekannya di sini di Pulau Sumba, khususnya di BLK yang kami ada, di mana yang konsepnya eco-friendly itu harus diajarkan oleh kami yang mengajar ya, yang melatih. Karena contohnya kami adakan kegiatan bikin eco brick ya, dikumpul yang plastik-plastik itu dan dimasukkan dalam botol secara padat, dan juga bikin eco enzyme sambil mengundang lewat Zoom kelompok-kelompok yang mengajarkan itu pada kami. Cuman murid kami bilang bahwa ya jadi agak sulit dilakukan karena harus beli gula dan hal-hal seperti itu ya. Tapi kami sudah pernah bikin sebagai grup ya di dalam BLK supaya semua murid terlibat dalam pembuatan eco brick. Dan juga karena kami adalah pulau yang banyak pantai yang begitu bagus, tapi sudah mulai dicemari oleh plastik-plastik sampah. Pada saat ada kesempatan untuk turun ke pantai, kami juga adakan kebersihan, dikumpul itu dan dibawa ke tempat yang lebih ke dalam, di mana ada yang pengumpulan sampah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. So maka di Pemda ya, ya betul bahwa harus didukung yang konsep eco-friendly ini pada murid-murid kami di dalam lembaga yang seperti kami punya, yang lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. Ya, betul, luar biasa. Ini patut kita apresiasi karena masa depan generasi kita adalah di generasi yang sekarang ini sedang berjuang untuk ya istilahnya dalam berbagai aspek ya, dalam soal pendidikan, pengetahuan dan juga sebagainya. Tapi kalau mereka memberikan influence positif gitu, tentunya akan berdampak terhadap negara kita begitu ya Pak Eprem ya. Baik, luar biasa. Good job ini Pak Eprem. Saya geser ke Pak Andreas. Pak Andreas. Selamat siang. Yeah. Selamat pagi, mohon maaf. Selamat pagi. Mas Panji, Prof. Roni dan semuanya. Monggo Pak Andreas. Kalau di tempat kami ini zero waste, Pak Roni, jadi nggak ada sampah sama sekali. Misalkan yang tadi Pak Roni katakan mengenai sachet, ini saya gunakan untuk dompet saya, nampak kayak ini. Ini dompet saya dari bahan ini. Dompet duit, dompet kartu, dan seluruhnya. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Termasuk yang buah tadi yang Mas Moko katakan, itu udah kami rubah. Seperti yang di belakang saya ini semuanya dari sampah buah-buahan ini. Sampah sayur-sayuran. Jadi seluruhnya natural ini, nggak ada di tempat kami itu yang waste. Karena kami mendapatkan sertifikasi Eco Trainer level 3 dari Dinas Pendidikan. Jadi boleh dikata kami cukup mampu untuk melakukan segala jenis daur ulang, termasuk plastik dan sebagainya. Cuman sayangnya kalau model plastik seperti ini orang hanya beli sekali. Jadi untuk beneficiaries kami dia mesti nunggu beberapa lama untuk mendapatkan income atau earning tersebut. Lain dengan produk-produk ini. Nah, ini bisa 2-3 hari beli terus.
Jadi income untuk beneficiaries kami bisa terus-terusan meningkat. Yang menjadi masalah kami adalah produk-produk ini walaupun kami mempunyai pengecekan di Sukovindo, tapi ingredientnya itu tidak selalu sama. Contoh yang tadi Pak Eprem katakan mengenai ekoenzim. Hari ini bisa pH-nya 3, nanti 3 bulan lagi bisa 4. Dan dari BP POM itu mensyaratkan mesti mempunyai standarisasi, nggak bisa dari 3 menjadi 4. Dan kami kesulitan untuk mendapatkan BP POM itu. Akhirnya kalau kami melakukan pitching seperti Sabtu lalu pitching, impact investor itu selalu menanyakan ini. Apakah ada izin edarnya? Saya bilang terus terang nggak ada. Yang ada cuma dari Sukovindo. Kalau gitu kami nggak tertarik untuk investasi. Ini bahaya. Pertama, orang lain bisa meniru Anda. Nggak bisa bilang ini klaim produk Anda. Yang kedua, nggak ada jaminan. Ini bisa diedarkan. Dan kalau mengurus Sukovindo itu untuk satu produk kayak gini aja. Ini misalnya dari sabun minyak jelantah ini. 5 juta. Belum lagi kalau BPOM-nya 50 juta satu produk. Lah produk kami ada 30 lebih. Semuanya dari bahan natural. Nah, bagaimana mengatasi kesulitan ini yang biayanya besar, sedangkan kami ini kan bukan sendiri untuk kerja seperti ini, ada banyak lagi UMKM yang seperti kami ini. Sedangkan tujuan kami baik untuk mengatasi masalah lingkungan dan juga masalah kemiskinan. Apakah ada bantuan pemerintah? Dan BP POM sendiri pun ternyata ini tidak menjadi terpusat. Ada yang Medan, ada yang Jakarta, yang masing-masing mempunyai kebijakan yang terpisah. Adakah solusi untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas sudah memberikan pengalaman-pengalaman dan juga testimoni produk-produknya yang luar biasa nih ya. Baik, bisa di-recycle, ini cukup dulu kita berikan apresiasi yang luar biasa. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi
bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di Posyandu, Bidan, Puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Hamsia Kurniawan bin Samyaji. Hamsia Kurniawan bin Samyaji dulu tinggal di Mutiara Citragraha, RT 20 RW 8 Desa Bligo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Hamsia Kurniawan bin Samyaji, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo. Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo dulu tinggal di Jalan Ratu Ayu nomor 66 RT 3 RW 1 Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin tanggal 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita kembali dalam program komunikasi bisnis dengan tema The Rise of the Eco-Friendly Consumer. Ketika pelanggan semakin peduli pada dampak lingkungan atas keputusan mereka membeli produk tertentu. Baik, ini sebelum nanti ditanggapi juga ada pengalaman dan juga pertanyaan dari Pak Andreas ya, yang ditujukan ke Pak Roni. Pak Roni, ini saya juga sampaikan pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Roni ya, mohon izin. Dari Zahra, kalau dari segi konsumen sendiri bagaimana mengetahui brand-brand atau produk mana saja yang menggunakan taktik greenwashing? Kemudian dari Gary dan Nurta, kalau semua konsumen beralih ke Eco Green, kita yang agak tertekan dengan konsep ini, apakah langsung ikut arus konsumen atau perlu perubahan secara perlahan ya Pak? Kemudian dari Idrus di Tulangan, menurut Bapak berapa persentase dan peluang produsen ketika menerapkan Eco Green di kota-kota yang kecil? Lalu ada pengalaman dari Mbak Safira. Mbak Safira ini membandingkan contoh dua minimarket ya, ini saya tidak menyebut namanya ya, nanti dikira sponsor. Satunya A, satunya I. Satunya itu kalau soal habis belanja langsung kalau beli barang itu diberi kantong plastik tapi bayar dulu, sementara satunya kok longgar. Kebijakan-kebijakan seperti ini kan kadang-kadang membingungkan dan juga tidak serius ditangkap oleh pihak pengelola. Jadi satunya
gampang saja memberikan kantung plastik, satunya memang harus beli dulu. Baik, itu dulu Pak Roni pertanyaan yang sudah masuk. Monggo tanggapannya Pak Roni. Baik, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, permisi Pak Rudi, Pak Denis, Pak Efrem, Pak Moko, Pak Andreas. Tadi ada pertanyaan kira-kira dari Pak Andreas ini. Ada dua Pak Andreas. Yang pertama, memang sulit karena bahan baku Bapak itu kan tidak terstandar sebetulnya. Nah, ketika bahan baku tidak terstandar, maka ada dampak-dampak yang dalam kasus Bapak itu kan terjadi proses-proses kimiawi yang alami sebetulnya, sehingga hasilnya bisa beda karena bahan baku masuknya kan tidak terstandar. Nah, kalau dilakukan standarisasi, mungkin justru akan menjadi industri yang berbeda dengan yang Bapak harapkan pada saat membangun ini. Saya terus terang bukan ahli kimia, bukan ahli teknologi pangan begitu, tetapi di dalam kumpulan saya teman-teman suka cerita bahwa kalau kita punya masalah-masalah terkait standarisasi begitu, kita bisa konsultasi, ngajak diskusi sama mereka, bagaimana caranya supaya bisa terjadi standar sama apa yang harus dilakukan tanpa mengubah konsep atau model bisnis Bapak yang selama ini dilakukan. Yang kedua, mungkin harus dicari di dalam aturan-aturan BPOM itu adakah sesuatu yang bisa menyebabkan ada ruang yang cukup buat industri atau usaha kecil menengah seperti yang Bapak lakukan untuk bisa masuk. Kenapa? Ya karena memang itu karakter model yang Bapak kembangkan itu. Nah, yang kedua tadi yang terkait dengan fasilitas-fasilitas bahkan termasuk pendanaan. Pemerintah itu sebenarnya memberi insentif cukup besar dan anggarannya besar sekali untuk secara nasional ya, hitungannya besar sekali. Nah itu silahkan diakses Pak. Saran saya segera saja bangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM. Apakah itu di kota atau kota kabupaten, ataukah itu di provinsi, atau bila perlu ke kementerian. Karena program-program itu ada. Lebih baik program-program itu jatuh ke tangan dalam tanda kutip orang-orang yang melakukan usaha sociopreneurship seperti Pak Andreas dan teman-teman lakukan daripada jatuh ke tangan petualang-petualang orang yang hanya ingin mendapatkan hibah tanpa melakukan usaha yang banyak. Saran saya begitu, didekati karena memang programnya itu ada. Gitu. Itu yang mesti dilihat sehingga bisa masuk Pak kalau menurut saya. Hal-hal yang tadi sekali lagi yang tidak stabil tadi mesti ditanyakan ke teman-teman di sana bagaimana bisa mengatur supaya stabil. Kalau Pak Efrem tentang beberapa bahan baku memang ada beberapa jenis, tetapi Sumba menurut hemat saya justru sedang ada peluang. Nomor satu, kalau misalnya molase kan bisa pakai gula merah. Nah di sana kan gula merah banyak ya, karena dari pohon itu ya, nira ya, dari pohon palem yang itu dibuat gula merah, itu bisa. Atau ini saya nggak tahu sudah produksi atau belum, di Sumba Timur kan sedang dibangun satu pabrik gula dengan kapasitas 12.000 ton giling tebunya yang akan menghasilkan lebih kurang 1.200 ton gula produksi ya, per hari. Nah itu nanti akan ada yang kita sebut by product kan, yang nanti akan bermanfaat buat itu. Kira-kira itu ada peluang banyak di sana. Terima kasih soal zero waste, memang arahnya ke sana. Kebetulan saya pernah 3 tahun menjadi chief analyst untuk sustainable and responsible investment. Ini ayam sama telur. Kalau istilah saya, sustainable and responsible investment di Bursa Efek Indonesia itu ada. Itu adalah dalam tanda kutip tekanan dari investor supaya perusahaan menjadi eco-friendly. Tapi pertanyaan siapa sebetulnya yang menekan investor? Buyer, kan gitu. Jadi ketika konsumen bergerak, investor juga
tidak akan diam. Karena mereka tidak mau bisnisnya terganggu. Nah, karena itu mereka akan berusaha memenuhi. Jadi mana yang duluan? Investornya yang digarap duluan atau pasarnya atau konsumen? Kalau menurut hemat saya pada saat ini dua-duanya sedang berjalan. Di negara-negara yang sistemnya masih belum terlalu rapi atau dalam proses dibangun seperti Indonesia, aturan pemerintah yang mewajibkan itu jadi jembatan yang penting. Contoh ya, ketika dulu orang tidak sadar tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab lingkungan perusahaan. Perusahaan banyak yang cuek, akhirnya dibuatlah peraturan yang terkait dengan itu. Akhirnya semua peduli. Nanti ketika semua sudah jalan jadi praktek standar, aturan-aturan itu tidak lagi akan menjadi driver, tapi dia hanya akan menjadi fasilitator, kalau menurut hemat saya. Jadi, betul. Tapi tidak semata-mata bahwa aturan, karena kalau yang digarap adalah kesadaran dari para pembeli juga akan baik. Kesadaran pembeli biasanya dimulai dari pendidikan dan kondisi sosial ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dari sisi konsumen bisa mengetahui ini greenwashing atau tidak? Ya memang konsumen sekarang ini aktif mencari, apalagi di dalam era digital ini terjadi transparansi yang luar biasa. Jadi akhirnya orang bisa dengan mudah untuk mengetahui ketika dia masuk ke internet, search saja, key in aja, katakanlah produk perusahaan X ini. Bila perlu Anda membuat kalimat tanya, apakah perusahaan X ini environmental friendly gitu, atau eco friendly? Maka nanti akan muncul banyak sekali informasi-informasi terkait dengan hal itu. Dari sektor apa saja itu bisa muncul. Banyak datanya di Indonesia. Kedua, kalau semua konsumen gitu, tidak semua kan bisa langsung memahami pentingnya keberlanjutan ini. Jadi apa yang terjadi kalau masih di tengah-tengah, dan apa yang terjadi kalau perusahaan kita tidak terdampak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya isu lingkungan dan keberlanjutan itu akan berdampak pada semua sektor. Ini soal waktu. Kita kenanya sekarang atau yang akan datang. Nah, pilihannya dua aja. Mau jadi first mover, mau jadi yang menggerak pertama, bahkan mau jadi prime mover yang mengarahkan gerakan, atau mau jadi follower. Nanti tunggu semua berubah dulu. Karena di dalam teori perubahan memang ada yang bagian terakhir berubah, namanya laggard. Laggard ini adalah orang yang hanya berubah ketika sudah tidak ada pilihan lain kecuali berubah. Contoh, bukan pelit ya, tapi memang dia nggak mau aja. Contoh, ada orang yang senang sekali menggunakan pesawat telepon yang lama yang masih pakai kabel, yang harus diputer dengan putaran yang lingkar itu masih ada. Walaupun sekarang orang sudah wireless pakai handphone. Kenapa? Karena mungkin ada memori, ada yang dia suka. Tapi ada orang yang mengatakan, kalau ini masih bagus dan berfungsi, kenapa saya harus ganti? Saya nggak snob. Saya nggak mau gaya-gayaan aja. Nah, itu pilihan, jadi boleh. Persoalannya kalau di dunia bisnis adalah pasar mana yang sedang kita layani. Dampak besarnya kemana? Maka pilihan kita adalah mau ketinggalan kereta atau mau kita duluin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peluang di kota kecil? Begini, isu lingkungan memang sangat terasa terutama di kota besar. Karena banyak penduduknya, lahannya menjadi sempit. Sehingga kalau ada sampah langsung terlihat. Di kota kecil, sampah kadang-kadang tidak terlihat karena tanahnya masih luas. Tapi bukan berarti nggak ada sampah. Nah, malahan karena tidak terlihat, kadang-kadang itu kota-kota kecil itu mengimpor sampah. Teman-teman misalnya di Surabaya, Sidoarjo, kapan itu kan sangat mengkritik karena ada Kabupaten Nganjuk itu yang justru tempat orang kemudian membuang limbah. Tapi karena akhirnya terlalu banyak, sehingga warganya juga terganggu, akhirnya protes. Diminta diangkut lagi. Nah, itu memang di kota kecil bisa saja agak lambat. Tetapi kota kecil kita lihat, kota kecil yang seperti apa. Kalau di daerah yang iklimnya subtropis misalnya, atau 4 musim begitu,
itu tarikan nafas di musim dingin itu sangat penting, kesegaran udara itu. Kalau tiba-tiba ada bau dari pabrik yang polusi itu sudah luar biasa, berdampak dan mereka bisa marah karena sangat mengganggu. Sementara kalau di daerah yang panas seperti kita ya di Surabaya, Sidoarjo panas, itu istilahnya sebelum sampai ke tempat yang jauh dia udah menguap naik ke atas gitu, sehingga nggak seberapa terkena. Jadi itu pilihan, sekali lagi mohon maaf, itu pilihan mau ikut sekarang apa enggak, tapi kalau mau saran saya, lakukan gerakan sekarang. Lebih baik Anda yang pertama daripada menjadi yang lebih baik bahkan di kemudian. Tapi yang pertama itu sangat penting, karena di dalam prinsip marketing itu ada istilah itu. Lebih baik jadi yang pertama daripada yang lebih baik. Karena ini soal top of mind awareness. Tentu nanti harus ada perubahan-perubahan yang ditata kemudian. Tapi sikat dulu lah. Gitu. Kedua, yang terakhir ini minimarket. Bagaimana kebijakan tas kresek? Business is business. Makanya saya percaya ketika peraturan itu ada, tetapi penegakannya tidak ada, maka yang terjadi adalah bobol. Kenapa bobol? Karena ada orang-orang yang tidak etik. Yang tidak etik itu begini. Kalau saya taat sama peraturan, dan lawan saya tidak taat sama peraturan, maka ongkos saya lebih mahal, maka lawan saya jadi kompetitif dalam harga, dia lebih murah. Apalagi kalau peraturan itu tidak ditegakkan, tidak diawasi. Akibatnya apa? Itu dua-dua bisa rontok. Jadi itu ada teorinya itu di pendekatan namanya berpikir systems atau system thinking. Itu ada dua itu. Jadi ada yang namanya eskalasi. Eskalasi itu bisa eskalasi naik, tapi kebalikannya bisa juga dalam kondisi berlomba-lomba untuk turun. Nah, kalau berlomba-lomba untuk tidak mentaati peraturan karena memang tidak ada petugas kan berisiko. Ini mohon maaf ya, saya pernah mengkritik keras teman baik saya, teman sejak SMP gitu. Gara-gara dia melanggar traffic light, terus mengatakan, waktu saya bilang, ini lampu merah. Dia bilang begini, Ron, lampu merah itu sangat penting kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, kita bebas. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang, kecelakaan itu terjadi bukan karena Anda itu tidak pandai nyetir. Anda bisa saja tidak sangat pandai nyetir. Tapi orang lain yang tidak pandai nyetir, itu bisa menabrak Anda karena lalu lintas tadi. Itu sebabnya penting ada traffic light, kalau merah ya kita berhenti. Nah, hal-hal yang seperti ini, itu kan sama seperti, ayo kita mencuri sepanjang bos nggak tahu. Kan bos nggak tahu nih kalau kita ambil. Nah, ini kan jadi masalah. Ayo kita mencuri ketika polisi nggak ada. Itu sama persis dengan kita mengatakan, kita nggak usah mengikuti aturan, kan aturan tidak ada petugas yang menegakkan. Itu berbahaya. Ujung akhirnya, pembeli akan membalas kepada Anda. Dan itu risikonya terbesar karena kalau terlambat itu biayanya menjadi lebih besar untuk memperbaiki diri karena sudah jadi kebiasaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini, Mas Panji. Baik, Pak Roni, terima kasih untuk waktunya dan juga apapun yang terjadi minimal dari diri kita sendiri gitu ya, yang ada effort untuk peduli terhadap lingkungan dan juga meminimalkan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dan tidak bisa didaur ulang. Sebetulnya bukan soal kita mau apa enggak. Kita ini mau bergerak duluan atau kita akan tertinggal kereta dan kecewa karena hanya jadi saksi mata. Pada saat kita mau memperbaiki diri udah telat, pemain lain udah masuk. Itu yang lebih berbahaya kalau di dalam bisnis. Ya. Betul. Karena yang pionir itu kadang eksistensinya lebih long live dibandingkan yang follower gitu ya. Saya beri satu contoh. Radio sekarang kan banyak MPPR, multi platform visual radio. Itu mereka yang sudah memulai 2-3 tahun yang lalu, hari ini sudah dapat yang namanya tips, triks bagaimana hal-hal yang harus diatasi kalau ada sesuatu yang lemah, kendala teknis. Dibanding dengan orang yang atau stasiun radio yang baru tahun ini memulai.
karena ada yang namanya faktor pengalaman. Learning curve-nya itu beda. Terima kasih Mas Panji, itu contoh aja. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga untuk partisipan yang lain. Terima kasih untuk Pak Andreas, terima kasih untuk Pak Denis, Pak Efrem juga dari Sumba NTT, Pak Mas Moko dan juga Pak Rudi. Terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk segala aktivitasnya. Salam sehat. Sampai jumpa. Sehat Mas semuanya. Bye-bye. Bye. Chief Denis, hati-hati dingin di sana. Siap, Prof. Ya, thank you Prof. Pak Efrem, Pak Rudi. Jaga kesehatan. Moko. Thank you so much. I love you all. Ya. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis di kesempatan hari ini, hari Senin, dengan tema The Rise of the Eco-Friendly Consumer, ketika pelanggan semakin peduli pada dampak lingkungan atas keputusan mereka membeli produk tertentu. Saya Panji, akhiri tugas, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.